Halo semua, kami dari kelompok agama Kristen Protestan ingin menyampaikan hal apa saja yang menarik bagi kelompok kami dan ajaran apa saja yang ada di agama Kristen Protestan itu sendiri. Yang pertama, kita akan membahas hal apa saja sih yang menarik dari agama Kristen Protestan bagi kelompok kami. Jadi, hal yang menarik pada agama Kristen Protestan bagi kelompok kami adalah cara beribadah. Cara beribadah bervariasi, ada firman Tuhan dan nyanyian puji-pujian. Bahasa yang digunakan juga bervariatif seperti GKJ menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Tradisi yang unik seperti baptis, Jumat Agung, perjamuan kudus, mimbar GKJ dan karismatik atau Pentakosta berbeda. Lalu perbedaan GKJ, karismatik, dan Pentakosta itu apa? GKJ ibadahnya formal dan lebih menekankan pengajaran Alkitab yang mendalam. Sedangkan karismatik dan Pentakosta hampir sama gaya ibadahnya, yaitu ekspresif dengan musik yang bersemangat. Ujiannya juga modern dan mementingkan pengalaman Roh Kudus. Yang kedua, perjamuan kudus. Perjamuan kudus merupakan pertemuan khusus dan kudus bagi orang percaya, sebagai kesempatan di mana jemaat mengambil bagian dalam tubuh dan darah Kristus melalui roti dan anggur. Tujuannya untuk mengingatkan tubuh atau roti dan darah atau anggur Kristus dalam menghapus dosa manusia. Orang Kristen mengartikan perjamuan kudus melalui bermacam-macam pemaknaan. Misalnya sebagai kehadiran nyata Tuhan Yesus dalam roti dan anggur, atau transubstansiasi, sarana penyembuhan sakit penyakit, dan sebagai momen rekonsiliasi antar anggota jemaat. Cara pelaksanaannya, yang pertama, membaca ayat-ayat Alkitab yang menceritakan tentang perjamuan malam terakhir. Kedua, doa pengucapan syukur dan pemberkatan roti dan anggur. Ketiga, pembagian elemen-elemen kepada jemaat, seringkali dengan instruksi untuk memakannya secara bersamaan sebagai tanda persatuan. Lalu, tradisi yang ketiga adalah baptis. Baptis adalah ritual penyucian dan inisiasi yang melambangkan kematian bersama Kristus serta kebangkitan ke kehidupan baru, yang dilakukan dengan membenamkan atau menyiramkan air sesuai rumus Trinitarian. Ritual ini adalah tanda kasih karunia Allah dan pembaruan roh yang menyatukan seseorang dengan tubuh Kristus. Baptis juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada baptis bayi, dilakukan pada bayi, mewakili pembersihan dosa asal dan penerimaan berkat. Warna putih pada pakaian bayi melambangkan kemurnian. Lalu yang kedua ada baptisan orang percaya, yang dilakukan pada orang dewasa atas kemauan dan kesadaran mereka sendiri, yang memilih untuk mengikuti Yesus Kristus. Jumat Agung. Jumat Agung adalah peringatan akan penyaliban dan kematian Yesus Kristus yang merupakan pengorbanan tertinggi untuk menembus dosa manusia. Hari ini melambangkan kasih, pengampunan, dan pengorbanan Tuhan yang rela menderita agar manusia mendapatkan keselamatan. Umat Kristen merayakan Jumat Agung dengan ibadah yang hening untuk merenungkan penderitaan Yesus dan menguatkan iman mereka. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ajaran utama agama Kristen Protestan. Yang pertama, Sola Scriptura, Kitab Suci. Alkitab diakui sebagai otoritas tertinggi bagi iman dan praktek hidup Kristen. Teologi berarti semua ajaran harus ditimbangkan dengan firman Allah, menolak tradisi atau otoritas manusia yang bertentangan dengan kitab suci. Yang kedua adalah sola fide atau iman. Manusia dibenarkan atau dinyatakan benar di hadapan Allah bukan karena usaha atau perbuatan, tetapi hanya dengan iman kepada Kristus. Menegaskan bahwa iman bukan ritual yang menyelamatkan. Yang ketiga, sola gratia atau anugerah. Keselamatan adalah anugerah Allah, bukan hasil kerja keras atau jasa manusia. Menunjukkan bahwa Allah yang aktif menyelamatkan, bukan manusia. Yang keempat ada Solus Christus atau Kristus. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Teologinya yaitu menolak mediator lain selain Kristus, baik manusia maupun sistem ritual. Menekankan karya penebusan Kristus di kayu salib sebagai pusat iman. Yang terakhir ada Soli Deo Gloria atau kemuliaan bagi Allah. Seluruh hidup, ibadah, dan karya orang percaya adalah untuk memuliakan Allah semata. Teologinya yaitu menjadi dasar etika Kristen dan kehidupan rohani, menolak penyembahan atau penghormatan yang berlebihan kepada manusia atau ciptaan.